Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Puji Tuhan, pada kesempatan ini kita akan belajar fakta-fakta tentang Alkitab, khususnya di dalam cerita perempuan Sunem. Sebelum kita melanjutkan cerita ini, mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami mengucap syukur Tuhan kepada Engkau, bersyukur buat segala kemurahan-Mu, segala kebaikan-Mu, bahkan berkat-berkat Tuhan yang terus Tuhan limpahkan dalam hidup kami. Kami akan membaca merenungkan firman-Mu, berkatilah kami, urapilah kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, sekali lagi pada kesempatan ini kita akan belajar tentang fakta-fakta tentang perempuan Sunem. Kisah perempuan Sunem ini diceritakan di dalam 2 Raja-Raja pasal 4 ayat 8 sampai 37. Fakta pertama, perempuan ini berasal dari Sunem. Di dalam bahasa Ibrani disebut sebagai Shunem. Arti harafiahnya tempat kedamaian ganda, yaitu suatu kampung di daerah bagian suku Isakhar dekat Yezreel. Kampung ini atau kota ini adalah tempat perkemahan orang Filistin sebelum pertempuran di Gilboa. Itu dikisahkan di dalam 1 Samuel pasal 28 ayat 4. Sunem juga merupakan asal gadis Abisak yang cantik jelita yang dijemput untuk merawat Raja Daud pada masa tuanya. Itu dikisahkan di dalam 1 Raja-Raja pasal 1 ayat 3 dan juga ayat 15. Sekali lagi, perempuan ini berasal dari Sunem. Itu juga dijelaskan di dalam 2 Raja-Raja pasal 4 ayat 8. Dikatakan, pada suatu hari Elisa pergi ke Sunem. Di sana tinggal seorang perempuan kaya yang mengundang dia makan. Sekali lagi, perempuan Sunem. Jadi sekali lagi, Sunem ini bukan nama dari perempuan ini, tetapi nama tempat. Ya, nama tempat di mana perempuan ini berasal. Fakta kedua dari perempuan Sunem, dia adalah perempuan yang kaya tapi murah hati. Kaya tapi murah hati. Dijelaskan di dalam ayat 9 sampai 10 di dalam 2 Raja-Raja pasal 4 ayat 9 sampai 10. Dikatakan di sana, berkatalah perempuan itu kepada suaminya, sesungguhnya aku sudah tahu bahwa orang yang selalu datang kepada kita itu adalah abdi Allah yang kudus. Baiklah kita membuat sebuah kamar atas yang kecil yang berdinding batu, dan baiklah kita menaruh di sana baginya sebuah tempat tidur, sebuah meja, sebuah kursi, dan sebuah kandil. Maka apabila ia datang kepada kita, ia boleh masuk ke sana. Sekali lagi, dia adalah perempuan kaya tapi murah hati. Di dalam ayat 8 tadi dijelaskan bahwa perempuan ini berasal dari keluarga yang kaya. Dia adalah orang yang kaya, tapi dia adalah perempuan yang murah hati. Diceritakan tadi bagaimana Nabi Elisa beserta dengan bujangnya Gehazi, setiap kali mereka pulang dari pelayanan, mereka selalu mampir di rumah perempuan ini. Dan apa yang dilakukan oleh perempuan ini? Perempuan ini dijelaskan di ayat 8, ya, selalu menyediakan makanan, minuman untuk Elisa dan Gehazi setiap kali mereka pulang dari pelayanan. Tidak hanya memberikan makan dan minum kepada Elisa dan Gehazi, tapi dijelaskan di ayat yang ke-10, mereka juga membuatkan sebuah kamar atas. Dengan apa katanya? Dengan berdinding batu. Ya. Kemudian di dalam kamar itu mereka taruh tempat tidur, meja, kursi, dan sebuah kandil. So, mereka kaya tapi mereka peduli dengan orang lain. Mereka kaya tapi mereka mengasihi orang lain. Mereka kaya tapi mereka menunjukkan kasih yang luar biasa kepada orang lain. Pada waktu itu mereka tidak ada hubungan kekerabatan dengan Elisa. Elisa hanya sebagai hamba Tuhan, sebagai abdi Allah pada waktu itu. Tapi sekali lagi, mereka menunjukkan kasihnya. Mereka menunjukkan kepeduliannya. Karena mereka adalah orang-orang yang murah hati. Mereka kaya tapi murah hati. Fakta ketiga tentang perempuan Sunem ini adalah kaya tapi tidak serakah. Sekali lagi, kaya tapi tidak serakah. Dijelaskan di dalam ayat 11 sampai 13. Dikatakan di sana, pada suatu hari datanglah ia ke sana. Ya,
Masuklah ia ke kamar atas itu dan tidur di situ. Ini Elisa ya. Jadi sekali lagi setelah kamar dibuatkan untuk Elisa, jadi setiap kali Elisa pulang dari pelayanan, dia mampir di rumah ini dan tidur di kamar atas yang telah dibuatkan tadi oleh perempuan Sunem ini. Kemudian ayat 12, kemudian berkatalah Elisa kepada Gehazi, bujangnya, panggillah perempuan Sunem itu. Lalu dipanggilnyalah perempuan itu dan dia berdiri di depan Gehazi. Elisa telah berkata kepada Gehazi, cobalah katakan kepadanya, sesungguhnya engkau telah sangat bersusah-susah seperti ini untuk kami. Apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Adakah yang dapat kubicarakan tentang engkau kepada raja atau kepada kepala tentara? Jawab perempuan itu, aku ini tinggal di tengah-tengah kaumku. Nah, fakta ketiga sekali lagi, perempuan ini kaya tapi tidak serakah. Ketika Elisa melihat ya budi ya, kebaikan, kepedulian, kemurahan hati dari perempuan ini, Elisa tergerak untuk membalas baik budi perempuan ini ya, dengan menawarkan, apakah ada yang ingin kami lakukan untukmu? Adakah sesuatu yang ingin kami tolong? Adakah yang ingin kamu perlukan? Adakah yang ingin kamu butuhkan? Siapa tahu kami sanggup untuk menolongnya gitu ya. Kemudian perempuan ini menjawab ya, tidak ya, tidak. Perempuan Sunem ini tidak memanfaatkan kesempatan ini. Dia melakukan hal yang baik terhadap Elisa dan Gehazi. Dia menolong mereka benar-benar tulus tanpa ada motivasi jahat di balik itu. Bahkan Elisa pun menawarkan, atau bagaimana kalau misalnya saya akan memperkenalkan engkau kepada raja atau kepada kepala tentara. Dan sekali lagi, perempuan Sunem ini tidak memanfaatkan situasi ini. Kenapa? Karena dia melakukan semua kebaikan itu karena tulus ia lakukan. Fakta keempat tentang perempuan Sunem yang dicatat di dalam 2 Raja-Raja pasal 4 adalah Allah memberkati keluarga mereka dengan seorang putra. Di dalam ayat 16 dan 17 diceritakan ya, ayat 16 dan 17, berkatalah Elisa. Ini sebelum kita baca ayat 16, kita lihat dulu ayatnya yang ke-15, ayat 14 dan 15. Kemudian berkatalah Elisa, apakah yang dapat kuperbuat baginya? Jawab Gehazi, ia tidak mempunyai anak dan suaminya sudah tua. Lalu berkatalah Elisa, panggillah dia. Dan sesudah dipanggilnya, berdirilah perempuan itu di depan pintu. Berkatalah Elisa, pada waktu seperti ini juga tahun depan, engkau ini akan menggendong seorang anak laki-laki. Tetapi jawab perempuan itu, janganlah tuanku ya abdi Allah, janganlah berdusta kepada hambamu ini. Ayat 17, mengandunglah perempuan itu lalu melahirkan seorang anak laki-laki pada waktu seperti itu juga. Pada tahun berikutnya seperti yang dikatakan Elisa kepadanya. Jadi fakta keempat, Allah memberkati keluarga perempuan ini dengan seorang putra. Ternyata dia beserta dengan suaminya sudah lama tidak mempunyai anak. Usia mereka sudah lanjut. Secara fisik mereka sudah tidak memungkinkan untuk mendapatkan seorang anak. Tetapi sekali lagi, Allah melihat kemurahan hatinya, Allah melihat ketulusan hatinya, dan Tuhan perhitungkan itu menjadi sesuatu yang baik bagi keluarga ini. Kemudian Allah memberkati mereka dengan seorang putra, seorang anak laki-laki. Dan tentu saja kalau Allah yang berjanji, pasti juga Allah yang menepatinya. Ya, itu fakta keempat. Fakta kelima tentang perempuan Sunem ini, yaitu keluarga ini ya diizinkan Allah untuk mengalami ujian berat, ya, yaitu dengan meninggalnya putra tunggal mereka. Allah sudah memberikan mereka seorang putra. Setelah mungkin beberapa tahun setelah itu, anak ini meninggal dunia. Mereka diizinkan Tuhan berada di situasi sulit seperti ini. Ya, itu dikisahkan di dalam ayat 18-21. Saya akan baca. Setelah anak itu menjadi besar, pada suatu hari keluarlah ia mendapatkan ayahnya di antara penyabit-penyabit gandum.
Tiba-tiba menjeritlah ia kepada ayahnya, "Aduh, kepalaku, kepalaku." Lalu kata ayahnya kepada seorang bujang, "Angkatlah dia dan bawa kepada ibunya." Ayat 20, diangkatnya lah dia, dibawanya pulang kepada ibunya. Duduklah dia di pangkuan ibunya sampai tengah hari. Tetapi sesudah itu matilah dia. Sekali lagi, anak ini meninggal dunia. Sekali lagi, mereka sudah sekian lama merindukan seorang anak. Kemudian Tuhan berjanji, kemudian Tuhan menepati janjinya dengan memberikan anak di tengah-tengah keluarga mereka. Dan beberapa tahun berikutnya, anak ini meninggal dunia. Tentu saja ini hal yang sangat menyedihkan untuk keluarga ini. Membuat mereka sedih hati, pedih hati melihat kejadian ini. Tapi sekali lagi, ibu ini tidak pernah putus harapan. Ibu ini tidak pernah putus harapan. Apa yang dia lakukan? Kemudian setelah anak ini meninggal dunia, kemudian ibu ini pergi mendatangi Elisa di Gunung Karmel. Silakan nanti dibaca ayat-ayat selanjutnya. Kemudian ibu ini pergi mendatangi Nabi Elisa di Gunung Karmel. Untuk apa? Mencari pertolongan Tuhan. Mencari pertolongan Tuhan. Tuhan izinkan mereka melewati beban yang berat, masalah yang berat. Kadang-kadang Tuhan juga izinkan kita mengalami masalah yang seperti ini. Masalah, Tuhan izinkan kita mengalami masalah. Tuhan izinkan kita mungkin berjalan di lembah ya. Tuhan izinkan kita ada di sana. Tapi jangan lupa, jangan salah. Tuhan berikan kita kekuatan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Bahkan dikatakan di bagian ayat yang lain, perkara-perkara masalah-masalah kita ini loh, pergumulan-pergumulan hidup yang Tuhan izinkan ini tidak melebihi batas kekuatan kita. Itu janji firman Tuhan. Kemudian fakta keenam. Fakta keenam dari perempuan Sunem ini. Setelah anaknya meninggal dunia, dia mendatangi Elisa di Gunung Karmel untuk mencari pertolongan Tuhan. Dan apa yang terjadi? Fakta keenam, Allah memulihkan nyawa putra mereka karena dia berpegang pada janji Allah. Sekali lagi, Allah memulihkan nyawa putra mereka, anak tunggal mereka yang telah meninggal, karena ibu ini sungguh berpegang pada janji Allah. Perempuan Sunem ini, dia sungguh-sungguh memegang janji Allah, percaya tanpa ragu-ragu kepada Tuhan. Itu dikisahkan di ayat 30 ya, di ayat 30, 33 dan 35. Saya akan baca ayat 30. Dikatakan di sana, tetapi berkatalah ibu anak itu. Perempuan ini berkata kepada Elisa, "Demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau." Lalu bangunlah Elisa dan berjalan mengikuti perempuan itu. Ayat 33. Ayat 32, dan ketika Elisa masuk ke rumah, ternyata anak itu sudah mati dan terbaring di atas tempat tidurnya. Ayat 33, sesudah ia masuk ditutupnya pintu sehingga ia sendiri dengan anak itu di dalam kamar. Kemudian berdoalah Elisa kepada Tuhan. Dan di ayat 35 ya dijelaskan di sana, sesudah itu Elisa berdiri kembali dan berjalan dalam rumah itu sekali ke sana dan sekali ke sini. Kemudian meniarap pula lah yang di atas anak itu. Ayat 3 ya lanjut ya. Maka bersinlah anak itu sampai 7 kali lalu membuka matanya. Saya ulangi, maka bersinlah anak itu sampai 7 kali lalu membuka matanya. Allah memulihkan nyawa anak ini. Allah membangkitkan anak yang sudah meninggal ini. Setelah ibu ini pergi kepada Elisa ya, mendatangi Elisa, dan kemudian Elisa bersama-sama dengan ibu ini ke rumah ibu ini mendoakan anak ini, ada mukjizat terjadi di sana. Apa mukjizatnya? Apa keajaiban yang terjadi? Anak yang sudah meninggal dunia, anak yang sudah mati ini bangkit kembali. Bangkit kembali. Kenapa? Ibu ini sungguh-sungguh memegang janji Allah. Dia tahu dan percaya bahwa sungguh-sungguh keselamatan itu hanya datang dari Allah. Ada satu kisah yang luar biasa. Sebelum Elisa dan ibu ini bertemu dengan anak yang sudah meninggal ini, Elisa menyuruh terlebih dahulu Gehazi membawa tongkatnya, tongkat Elisa. Kemudian tongkat Elisa ini
ditaruhlah di atas anak ini. Siapa tahu nanti anak ini bangkit. Tidak, ternyata tidak. Setelah Gehazi membawa tongkat Elisa, menaruhnya di atas anak ini, ternyata tidak terjadi apa-apa. Kenapa? Ibu ini sungguh memohon pertolongan Tuhan. Dia pergi bersama-sama dengan Elisa, kemudian mendoakan anak ini, dan mukjizat pun terjadi di sana. Fakta terakhir, fakta ketujuh tentang ibu ini. Perempuan ini mengalami mukjizat Allah. Anaknya yang telah meninggal bangkit kembali. Ya, sekali lagi, dia mengalami mukjizat Allah. Saya dan kita semua pasti akan mengalami mukjizat Allah. Pasti akan mengalami keajaiban Tuhan. Sekali lagi, inilah fakta tentang perempuan Sunem ini. Dia adalah seorang perempuan yang murah hati. Yuk kita belajar murah hati. Kita belajar untuk tidak serakah, tidak memanfaatkan situasi, tulus di dalam melakukan kebaikan, tulus di dalam menolong orang lain, tulus di dalam mengasihi orang lain. Kemudian ingat, kemurahan hati, kebaikan hati, hal-hal yang baik yang kita lakukan, Tuhan perhitungkan menjadi sesuatu yang baik bagi kita. Di dalam ayat-ayat di dalam Matius pasal 5 ayat 7 dikatakan di sana, ya, saya baca ayat ini, Matius 5 ayat 7. Dikatakan, berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Sekali lagi, Matius 5 ayat 7. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka beroleh kemurahan. Yuk kita belajar bermurah hati, ya. Peduli dengan orang lain, mengasihi orang lain dengan tulus, tanpa ada motivasi jahat di baliknya. Dan ingat, ya, kadang-kadang Tuhan izinkan kita juga mengalami berbagai ujian dalam kehidupan ini. Tapi jangan takut, segala perkara dapat kita tanggung di dalam Dia yang memberikan kita kekuatan. Dan segala perkara itu, segala pergumulan itu tidak pernah melewati batas kemampuan yang Tuhan beri. Dan sekali lagi, Allah sanggup melakukan mukjizat itu dalam hidup kita. Asalkan kita percaya tanpa ragu-ragu, kita sendiri akan melihat, mengalami keajaiban dan mukjizat itu. Puji Tuhan, demikian 7 fakta tentang perempuan Sunem ini. Semoga jadi berkat bagi kita semua. Sekali lagi, tolong support channel ini dengan like, share, dan jangan lupa subscribe. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepada Engkau. Kami telah mempelajari fakta tentang perempuan Sunem ini. Kami diberkati oleh firman-Mu. Kami percaya kami akan menghidupi firman-Mu bukan karena kuat gagah kami, tapi karena kuasa-Mu, karena keberanian dari Tuhan menggerakkan kami untuk hidup di dalam kemurahan hati. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Pimpin tuntun kami. Siapapun yang mendengarkan renungan video ini diberkati oleh Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.